Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho, NIM K2522082. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan review jurnal teknologi alat berat, lebih tepatnya ke update perkembangan ataupun temuan mengenai teknologi alat berat terbaru, baik itu menampilkan solusi ataupun sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Internet of Things untuk Perawatan Berkala, Kendaraan, dan Alat Berat dengan fitur pelaporan terintegrasi dan GPS. Ditulis oleh Handika Yoga Pratama, Surojo M. Hilmi Wicaksono, Irfan Bahyudin, dipublikasikan 11 Agustus 2025 dengan doi seperti sebagai berikut. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Alat berat sangat penting bagi perusahaan konstruksi. Namun, intensitas penggunaan yang tinggi menuntut perawatan teratur untuk menjaga reliabilitas dan produktivitasnya. Jadwal peralatan terlampaui karena kurangnya pemantauan yang akurat yang berakibat pada kerusakan fatal atau breakdown dan biaya tinggi. Meskipun teknologi pemantauan modern sudah ada pada unit terbaru, namun unit lama seringkali belum memilikinya dan biaya membeli unit baru pastinya sangat mahal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknologi untuk memonitoring daripada intensitas penggunaan alat berat lama sehingga dapat ditemukannya eh, perawatan yang teratur untuk menjaga reliabilitas dan produktivitas dari alat berat tersebut. Okay, next, tujuan. Nah, tujuan daripada paper ini yaitu mengembangkan sistem monitoring Hormeter berbasis Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perawatan berkala pada kendaraan dan alat berat secara real time. Nah, Hormeter itu apa sih? Hormeter ini merupakan alat pengukur waktu yang mencatat total jam operasional pada sebuah mesin ataupun peralatan. Nah, ini digunakan untuk mengembangkan alat tersebut. Nah, Internet of Things sendiri itu apa? Internet of Things itu sendiri merupakan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan berbagai macam jenis sensor dan aktuator sebagai pengolah data, sehingga memudahkan untuk pemonitoringan. Next. Nah, pada paper kali ini terdapat teknologi yaitu sebuah alat monitoring yang dapat dipasang tanpa merusak sistem kelistrikan utama unit melalui penggunaan T-konektor ataupun soket kunci kontak. Kita akan menggunakan T-konektor atau soket kunci kotak, di mana IoT ini dapat menjadi langkah awal untuk realisasi dan predictive maintenance. Nah, predictive maintenance itu apa? Predictive maintenance ini merupakan bentuk perawatan tingkat atas yang dilakukan untuk dapat memprediksi terkait kerusakan maupun perawatan dan perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang sehingga dapat terprediksi dengan baik dengan adanya uh, IoT ini dapat memudahkan hal tersebut. Nah, teknologi ini memakai IoT. Mungkin langsung saja kita melihat gambarannya secara pasti terkait hal ini. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini ada alat monitoring. Nah, sebuah alat monitoring. Nah, alat monitoring ini itu akan aktif bekerja sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh modul IPS DECVIT 1 DECVIT 1. Nah, ini ini alat monitoring ini akan bekerja sesuai dengan perintah ini. Nah, oleh karena itu ada juga sensor yang namanya RTC DS1307 Mid Button Launcher Micro SD yang difungsikan sebagai pengatur waktu. Nah, ini akan difungsikan sebagai pengatur waktu operasional kerja unit. Nah, IPS 32 ini berfungsi sebagai microcontroller.
yang dilengkapi dengan modul WiFi untuk apa? Untuk mengelola dan mengirim data. Nah, di sini juga ada GPS. GPS Neon ini berfungsi sebagai penampil data lokasi unit. Nah, ini ada GPS ini sebagai penampil data lokasi unit, dan juga ada LCD 4x20 untuk penampil data pada alat monitoring. Nah, selain itu, alarm ini akan aktif saat operasional kerja unit ketika melebihi batas yang diizinkan. Tentunya ketika batas diizinkan, maka akan harus dapat alarm aktif pada microcontroller ini sendiri. Nah, setelah perintah diberikan secara otomatis, alat monitoring akan melakukan pencatatan dan pemrosesan, lalu data akan disimpan terlebih dahulu di micro SD ini. Nah, sebelum apa? Sebelum kemudian diteruskan di database. Nah, database ini uh, dimudahkan ataupun bisa divisualisasikan melalui website sehingga memudahkan proses pembunuhan, konfigurasi, alat monitoring, serta pemantauan unit secara real time. Nah, wireless GSM ini memudahkan hal tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga supervisor, kemudian machine learning ini dapat memantau daripada penggunaan daripada alat berat tersebut, sehingga nantinya akan dipin dan ditunda ke mekanik, bahasanya evaluasi terkait pekerjaan tersebut. Nah, pada bagian kanan ini terdapat salah satu kelistrikan yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, ini nantinya akan dipasangkan pada dua buah unit set, yaitu satu unit kendaraan dan juga satu unit alat berat sebagai objek pemasangan dan pengujian. Nah, pemasangan dan pengujian alat monitoring ini terdapat dua jenis terminal. Yang pertama yaitu terminal trigger dan juga terminal standby pada gambar sisi kanan ini. Nah, terminal trigger sendiri berfungsi sebagai terminal yang membaca status kondisi mesin dalam keadaan hidup berdasarkan tegangan dan arus yang masuk. Nah, nah, ini dengan menggunakan T-konektor ini. Pembacaan ini dilakukan tentunya karena ini terhubung dengan on, kunci kontak on, maka ketika kunci kontak on, maka akan dapat dilakukan pembacaan. Nah, yang kedua ada terminal standby. Terminal standby ini berfungsi sebagai input tegangan dan arus kepada sensor-sensor alat monitoring yang langsung bersumber dari baterai unit. Nah, bisa dilihat di sini ada terminal SD ini yang langsung terhubung ke unit. Selanjutnya, agar komponen seperti modul seperti ESP32, GPS Neon M8N, dan juga LCD 454 dapat selalu aktif, makanya dia terintegrasi dengan yang namanya terminal standby ini. Maka terintegrasi tersebut. Nah, setelah itu pemasangan alat monitoring ini ditetapkan melalui jalur kelistrikan kunci kontak. Nah, jalur kelistrikan kunci kontak ini dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan T-konektor ataupun soket, sehingga dapat tersambung dengan jalur kelistrikan unit maupun alat berat. Dengan cara ini, terminal trigger pada alat monitoring dapat memperoleh suplai tenaga dan arus sesuai dengan kondisi engine ketika menyala atau kunci kontak on. Selain itu, pemasangan ini tentunya tidak perlu untuk mengupas atau memodifikasi kabel utama jalur kelistrikan sehingga dapat lebih aman. Next. Nah, berikutnya yaitu ini merupakan hasil perancangan daripada monitoring service berkala seperti ini. Nah, nantinya akan diaplikasikan ke alat berat ya, seperti yang kita telah bahas tadi di terkait kunci kontak. Nah, ini ada hubungannya dengan kunci kontak ketika posisi on. Nah, ini merupakan mobilnya, yaitu bertipe mobilnya apa yang mobil alat berat ini tuh bertipe mobil keren Kato KR 10H. Oke, next. Nah, selanjutnya hasil temuan. Hasil temuan yang pertama terkait waktu. Hasil temuan waktu. Yang pengujian alat monitoring yang dilakukan pada unit mobil keren Kato KR10H
memiliki intensitas operasional jam rata-rata sekitar 3,5 jam sampai 5 jam operasional kerja per hari. Nah, hasil dari hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, dengan satu kali pengujian alat monitoring dilakukan selama 3,5 sampai 5 jam, sehingga dapat diakumulasi menjadi 18 jam. Didapatkan seperti data ini, nah bisa dilihat, dan informasi lain juga ada lah ketika ada waktu operasional kerja unit dalam kondisi on ataupun off dari pengujian dari 1 sampai 4 ini ada on atau off ini. Nah, selama 4 kali juga dilakukan pada Isuzu Panther dengan target batas maksimal kerja sebanyak 16 jam. Nah, menghasilkan pencatatan data berkisar 3,5 jam, 4 jam, dan 4,5 jam setiap pengujian dengan akumulasi total sebanyak 16 jam. Sedangkan saat kondisi unit tidak beroperasi atau off juga dapat diketahui dengan akumulasi total waktu pengujian 1 sampai 4 sebanyak 8,2 jam. Oke, nah ini sistem dapat mencatat waktu operasional secara akurat dan mengirimkan ke database melalui Internet of Things seperti yang pertama tadi. Next, nah hasil temuan kedua. Hasil temuan kedua ini yang pertama terkait jarak. Nah, berdasarkan hasil nilai jarak tempuh, yang diketahui bahwa 4 kali dilakukan pengujian pada alat monitoring pada unit mobil Grand Kato KR10H, nilai jarak tempuh maksimal unit saat sedang beroperasi adalah 642 meter atau 0,64 kilometer. Sedangkan nilai jarak tempuh minimal unit saat sedang beroperasi yaitu sekitar 328 meter ataupun 0,32 meter. Nah, berdasarkan hasil rata-rata kecepatan pengoperasian unit dapat diketahui bahwa 4 kali dilakukan pengujian alat monitoring pada unit mobil kren nilai rata-rata mencapai 8,1 km per jam sehingga nilai rata-rata kecepatan unit saat sedang beroperasi yaitu 5,2 km per jam. Nah, untuk hasil akhir pengolahan data unit mobil Grand Kato ini dilakukan selama pengujian 1 ke 4 dapat disimpulkan bahwa pengujian alat monitoring dapat dilakukan sebanyak 4 kali dengan akumulasi total unit kerja sebanyak 24 jam menghasilkan total jarak tempuh sebesar 1.985 meter ataupun 1,98 kilometer. Selain itu, diproses juga nilai rata-rata kecepatan unit yang dioperasikan sebanyak 4 kali, yaitu 17 kilometer per jam. Nah, ini ada hasil daripada monitoring uji fungsional alarm maksimal waktu kerja unit mobil. Nah, seperti yang tadi kita ketahui beberapa kali uh, maksimal kerja daripada unit Grand Kato dan juga Isuzu Panther. Nah, ini pengolahan data ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data untuk mengetahui perhitungan prediksi terkait jarak tempuh dan juga kecepatan rata-rata diperoleh dari apa? Dari pengkonversian data latitude ataupun GPS dengan rumus Haversize. Baik, next. Nah, ini hasil temuannya. Fitur notifikasi terdapat inovasi berupa alarm otomatis yang akan berbunyi jika unit telah mencapai batas operasional atau horm meter yang ditentukan untuk servis. Nah, setelah dicapainya batas akan terdapat bunyi alarm yang sudah diatur. Nah, diaturnya seperti apa sesuai tadi. Ketika keran kartu tadi batasnya berapa, nah itu akan disesuaikan sehingga ketika melebihi batas maka akan terjadi bunyi alarm sehingga otomatis mengirimkan sinyal untuk agar mesin dapat istirahat. Berikutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama, manfaat manajemen perawatan yaitu untuk memungkinkan perusahaan melakukan prediksi maintenance untuk mencegah downtime dan kerusakan mendadak. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Ini menjadi solusi bagi unit-unit lama agar memiliki fitur monitoring canggih tanpa harus membeli unit baru yang mahal. Selanjutnya manfaat manfaat yang terakhir yaitu pengawasan operasional. Dengan adanya alat ini, perusahaan dapat membantu memantau intensitas penggunaan unit dan pelaku pengemudi melalui data kecepatan untuk apa? Untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas kerja.
Nah, berikutnya yaitu setelah kita mengetahui manfaat daripada paper ini bagi industri, pendapat saya terkait penemuan ini yaitu saya memandang penemuan sistem monitoring home meter berbasis IoT ini sebagai langkah maju yang sangat krusial dalam digitalisasi industri alat berat, khususnya untuk alat berat tipe lama. Hal ini karena mampu untuk menggantikan pencatatan manual yang rentan terjadi kesalahan dengan data real time yang akurat. Integrasi fitur GPS dan sistem pelaporan otomatis tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi solusi preventif yang cerdas untuk mengurangi risiko kerusakan mendadak atau breakdown, serta menekankan biaya perawatan yang tinggi. Jadi menurut saya, inovasi ini juga membuktikan bahwasannya teknologi modern dapat memberikan dampak praktis yang signifikan dalam menjaga reliabilitas aset industri di lapangan. Itu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.